Assalamualaikum, selamat siang, salam. Perkenalkan, nama saya Enjo Josiaya dengan NIM 2024-34-70. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kognitif, C1 sampai C6. C1, mengingat atau remembering, kemampuan menghafal dan mengenali informasi tanpa mengubahnya. Contoh, menghafal rumus matematika atau menyebutkan nama-nama pahlawan nasional. C2, memahami atau understanding, memahami makna dan penjelasan informasi yang dipelajari. Contoh, penjelasan konsep ekosistem dengan kata sendiri. C3, menerapkan atau applying, menggunakan pengetahuan dalam situasi baru atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, menerapkan rumus volume dalam menghitung kapasitas air dalam bak mandi. C4, menganalisis atau analyzing, menguraikan informasi ke dalam bagian-bagian, memahami struktur serta mencari pola atau hubungan antar konsep. Contoh, menganalisis sebab dan akibat perubahan iklim. C5, mengevaluasi atau evaluating, menilai suatu ide, konsep atau karya berdasarkan kriteria tertentu dan membentuk opini berdasarkan fakta. Contoh, menilai kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan pemerintah. Yang terakhir C6, mencipta atau creating, menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggabungkan berbagai ide dan konsep yang telah dipelajari. Contoh, merancang solusi inovatif untuk mengurangi limbah plastik. Yang kedua, afektif, A1 sampai A6. A1, menerima atau receiving, kesediaan memperhatikan informasi baik dari guru maupun lingkungan sekitar. Contoh, menyimak penjelasan guru dengan fokus tanpa gangguan. A2, respon atau responding, berinteraksi dengan informasi yang diterima dan menunjukkan keterlibatan dalam pembelajaran. Contoh, aktif bertanya dan berpendapat dalam diskusi kelas. A3, menghargai atau valuing, menunjukkan penghargaan terhadap suatu konsep atau nilai dengan sikap dan tindakan nyata. Contoh, menghormati pendapat teman yang berbeda dalam diskusi. A4, mengorganisasi atau organizing, mengintegrasikan nilai yang telah dipahami ke dalam sistem kepercayaan pribadi. Contoh, mengembangkan kebiasaan membaca buku karena menyadari manfaatnya. A5, karakterisasi atau characterizing, mempraktikkan nilai secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, selalu berperilaku jujur dalam segala situasi. Yang terakhir, A6, internalisasi nilai atau value internalisation, menjadikan nilai tertentu sebagai bagian dari identitas pribadi dan pedoman hidup. Contoh, secara alami selalu membantu orang lain tanpa diminta. Yang terakhir, A6, internalisasi nilai atau value internalisation, menjadikan nilai tertentu sebagai bagian dari identitas pribadi dan pedoman hidup. Contoh, secara alami selalu membantu orang lain tanpa diminta. Yang ketiga, psikomotorik, P1 sampai P5. P1, persepsi atau perception, kemampuan mengenali dan merespons stimulus fisik dari lingkungan. Contoh, mengenali perbedaan warna saat mengedit foto. P2, kesiapan atau set, kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, berdiri dengan sikap siap sebelum berpidato. P3, respon terpadu atau fluid response, melakukan tindakan berdasarkan bimbingan atau instruksi yang diberikan. Contoh, menulis huruf dengan teknik yang diajarkan guru. P4, mekanisme atau mekanisme, melakukan keterampilan dengan lancar tanpa banyak kesalahan. Contoh, menggunakan alat laboratorium dengan percaya diri. Yang terakhir, P5, adaptasi atau adaptation, menyesuaikan
keterampilan untuk situasi baru atau tantangan yang lebih kompleks. Contoh, menyesuaikan teknik menggambar saat berpindah dari kertas ke media digital. Kesimpulan, tiga ranah ini, kognitif, efektif, dan psikomotorik, saling berkaitan dengan pembelajaran pemahaman yang kompresif dan akan membantu guru dan siswa dalam merancang kegiatan belajar yang efektif. Mungkin itu saja yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, shalom.